Di awal film, kita melihat aktor utama dalam film ini, dia bernama Arthur Bishop, yang diperankan oleh Jason Statham. Dia terlihat sedang santuy di kapal pesiarnya, menikmati liburannya di Brazil. Kemudian, dia pergi menuju sebuah kafe. Saat sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita cantik mendekatinya. Terungkap, Arthur telah 5 bulan bersembunyi di negara ini. Wanita ini diutus oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target mereka, dan dibuat tampak seperti kecelakaan sesuai keahlian yang dimiliki Arthur. Jika dia tidak bersedia, maka bosnya akan membocorkan identitasnya kepada pemerintah dan musuhnya, karena dia telah menyembunyikan kematiannya dalam sebuah ledakan. Tak terima dengan ancaman mereka, ini yang selanjutnya terjadi. Arthur kemudian naik ke sebuah kereta gantung. Dari sana, dia kemudian melompat ke sebuah paralayang. Dan inilah film Mechanic Resurrection. Arthur kemudian kembali menuju kapal pesiarnya. Dan dari kejauhan, dia melihat seseorang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Dan ini yang dilakukannya. Arthur menuju sebuah pelabuhan dan masuk ke dalam kontainer. Ternyata di tempat ini dia sudah mempersiapkan berbagai dokumen dan peralatan kerjanya. Dia kemudian mencari identitas sosok wanita tersebut. Dan terlihat berbagai paspor, uang, dan senjata yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dari Brazil, Arthur terbang menuju sebuah pantai di Thailand. Dia pun mengunjungi temannya yang bernama Mae, yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Arthur akan mencari sosok wanita tersebut di negara ini. Mae kemudian mengantarnya menuju sebuah rumah milik Arthur yang jarang dia kunjungi. Ternyata, di bawah lantai, Arthur membuka kembali sebuah koper yang berisi hampir sama persis dengan yang dia simpan di kontainer. Di malam harinya, Arthur kembali mencari data sosok perempuan itu hingga dia mendapatkan informasi sosok pria sebagai bosnya yang bernama Kren. Keesokan harinya, Arthur melihat seorang wanita cantik berlabuh di pantai ini. Dia bernama Gina, yang diperankan oleh artis cantik Jessica Alba. Gina datang ke bar milik Mae dan meminta P3K kepadanya. Dia melihat luka lebam di tangan Gina. Di saat malam harinya, terlihat di kapal pesiar yang ditumpangi Gina terjadi keributan. Mae kemudian meminta bantuan Arthur untuk melihat keadaan Gina di perahu itu, karena mereka menyangka terjadi pertengkaran di sana. Awalnya, Arthur tidak mau karena itu bukan menjadi urusannya, namun Mae bersikeras memintanya. Arthur pun datang mendekati perahu itu. Ketika dia naik, Gina hampir saja mendapat pelecehan dari pria itu. Arthur kemudian melawan pria itu hingga dia terjatuh dan kepalanya membentur besi. Gina yang melihat itu langsung jatuh pingsan. Mae kemudian membawanya ke pantai. Sedangkan Arthur masuk ke dalam kabin perahu itu dan ternyata dia menemukan sebuah handphone yang berisi foto dirinya. Tidak mau meninggalkan jejak, Arthur kemudian membakar kapal pesiar itu. Lalu, Arthur menemui Gina dan menyuruhnya mengakui tujuan dia datang ke pulau ini. Gina mengakui dirinya diancam oleh Kren untuk mendekatinya. Tujuannya agar dia mau melakukan apa yang diminta olehnya. Di keesokan harinya, Mae tampak sedang mengobati luka yang diderita oleh Gina. Arthur kemudian mencari identitas sebenarnya tentang sosok Gina. Ternyata, dia adalah agen militer khusus yang bertugas di zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina pun menceritakan jika Kren sudah mengancam anak-anak yang menjadi asuhannya di Kamboja, dan dia tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya terlihat makin dekat. Terlebih saat anak buah Kren datang menggunakan sebuah kapal kecil untuk mengawasi mereka, Arthur dan Gina membuat hubungan mereka harus terlihat sudah sangat dekat, demi keselamatan Gina dan para anak yang di Kamboja. Di malam harinya, terungkap ketika masih bocah, Arthur dan Kren adalah korban dari penculikan para gangster untuk dijadikan tentara anak-anak. Saat itu, untungnya Arthur berhasil kabur tapi tidak bagi Kren. Karena terharu mendengar kisahnya, Gina langsung memeluk Arthur dan celepot. Singkat cerita, 2 kapal perahu yang berisi anak buah Kren yang menyamar menjadi polisi datang ke pulau ini. Dan terjadilah pertempuran di sana. Sebenarnya, di sini Arthur bisa saja dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, dia memikirkan keselamatan Gina dan anak-anak Kamboja. Mereka pun dibawa menuju Bangkok, Thailand. Sesampainya di markas Kren, Arthur terlebih dahulu digeledah raos oleh seorang wanita cantik. Saat dia duduk di kursi, ternyata sebuah bom sudah dipasang di sana. Dan jika dia kentut sedikit saja, dipastikan bom itu akan meledak. Wah, cik, disuruh nahan kentut, gimana gelisahnya anjir, keringat dingin tuh nucur. Saembereun. Kren kemudian datang, dan Arthur hanya
bisa menerima perintahnya. Dia ditugaskan membunuh 3 orang. Sebuah foto ditunjukkan kepadanya. Yang pertama adalah Krill. Dia dikenal sebagai pembunuh massal dan panglima perang sekaligus pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang dia berada di penjara kedai Malaysia. Arthur pun disuruh untuk menelan alat penyadap agar Crane bisa mengetahui keberadaannya. Gina terlihat dibawa menuju sebuah kapal besar di lautan lepas. Lalu, scene berpindah ke Penang, Malaysia. Arthur membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke penjara ini. Dan penjara ini berada 70 mil di tengah laut dan berada di atas tebing tinggi berikut kawanan hiu yang siap menerkam. Jenderal tersebut bahkan selalu dikelilingi para prajuritnya yang setia. Arthur akan menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap yang bernama Martin Basman yang sedang dicari oleh pihak kerajaan Malaysia. Arthur pun membeli sesuatu yang dia kemas seperti permen karet. Kemudian sebuah rokok yang di dalamnya diisi alat GPS hingga mentata wajahnya dan membuat paspor palsu menyerupai wajah buronan itu. Setelah semuanya oke, Arthur datang ke sebuah pasar dan mengganggu petugas polisi di sana hingga dirinya ditangkap. Dia dan tahanan lainnya kemudian dibawa ke penjara yang dimana misi Arthur akan dilakukan. Arthur harus membuat kematian jenderal seperti sebuah kecelakaan agar dirinya dijemput dari sana. Di sana, Arthur melihat langsung Krill yang dijaga oleh para anak buahnya. Dan faktanya, banyak orang juga yang menginginkan kematian Krill, termasuk mantan anak buahnya sendiri. Saat Krill sedang melakukan olahraga angkat barbel, mantan anak buahnya itu hampir saja membunuhnya. Untungnya, Arthur datang dan menyelamatkannya. Very good, ma. Karena hal itu, Krill mulai menyukai Arthur. Saat berada dalam sel, Arthur dipanggil kembali oleh Krill untuk menawarinya pekerjaan. Tiba-tiba, ini yang dilakukan oleh Arthur. Dia dicekoki narkoboy hingga overdosis dan akhirnya tewas. Anak buahnya yang mendengar keributan melihat Krill tampak sedang berdoa. Namun nyatanya dia telah tewas. Arthur kemudian meloloskan diri. Permen yang dia bawa ternyata berisi bahan peledak untuk menghancurkan dinding penjara ini. Kemudian dia menelan alat GPS itu agar tim menemukannya. Sebuah salep dia balurkan ke badannya untuk mengelabui serangan hiu. Setelah melompat, dia tiba-tiba berada di perahu penyelamat. Misi pertamanya selesai. Arthur kemudian menelepon Crane dan melihat keadaan Gina. Target selanjutnya yaitu bernama Adrian, yang berada di Sydney, Australia. Arthur mempunyai waktu selama 36 jam. Ternyata, Gina menggunakan sebuah jam tangan yang sangat bernilai, dan Crane mengetahui jam tersebut milik ayahnya. Dan Arthur tidak pernah melepaskan jam tersebut. Dan Adrian yang menjadi target selanjutnya adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang pertambangan dan mineral. Namun, awal mulanya orang tahu dia mendapat uang dari penjualan manusia, khususnya PSK di bawah umur. Dia juga mempunyai sebuah kolam renang cantilever yang berbentuk sangat unik. Every door is made of 6-inch nickel chromium. It's a fortress in the sky. Arthur pun menyamar menjadi seorang buyer untuk perkantoran dekat lokasi targetnya. Padahal dia ingin mempotok kunci ruangan itu. Arthur kemudian meracik berbagai bahan kimia yang bisa meretakkan kaca. Selanjutnya dia kembali ke kantor itu dan kali ini dia menyamar menjadi seorang teknisi. Kita lihat aksinya guys. Dia kemudian membuat lubang di kaca tersebut dan ketika Adrian masuk kolam renang, tiba-tiba kaca dari kolam renang itu pecah dan dia pun meluncur tewas ke bawah. Misi kedua Arthur dinyatakan berhasil dan Crane cukup senang mendengar hal ini. Saat akan melakukan video call dengan Arthur, Gina dengan sengaja menggeser sedikit kameranya. Arthur disuruh Gina melihat lebih dekat namun karena hal itu anak buah Crane menamparnya. Arthur kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor perahu yang dia lihat. Menaiki helikopter, Arthur mencoba mencari kapal pesiar yang membawa Gina. Setelah menemukannya, dia pun naik, kemudian melumpuhkan beberapa pengawal di sana. Dan sekarang kita lihat aksinya guys.
Gina pun akhirnya terlihat dan Arthur berusaha menolongnya. Sialnya, karena kalah jumlah, anak buah keren yang lain berhasil melumpuhkannya. Arthur berhasil lolos dari kapal itu, namun Gina masih berada dengan mereka. Scene berpindah lagi ke Bulgaria. Target ketiganya bernama Max Adam, seorang penjual senjata dari Amerika Serikat. Di sebuah lokasi yang sangat dijaga ketat, ternyata Adam mempunyai kapal selam untuk menyimpan misil balistik antar benua. Dan Arthur hanya mempunyai waktu selama 24 jam untuk membunuh Adam. Dia memulai rencana dengan menembak salah seorang penjaga Adam. Ketika mereka menelepon rumah sakit untuk mengirimkan helikopternya, Arthur masuk dalam helikopter itu dan menyelinap masuk ke markas mereka. Kita lihat lagi aksinya, guys. Max Adam yang ketakutan telah disusupi seorang pembunuh profesional, kemudian masuk menuju ruang bunkernya. Tadi diduga, Arthur yang cerdas telah berada di dalam sana. Lalu terungkap, ketiga target yang harus dibunuh oleh Arthur adalah saingan bisnis keren. Kali ini, Arthur tidak membunuh Adam. Mereka melakukan kesepakatan untuk balik menjebak keren. Adam akan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan dan ledakan di area kapal selamnya. Dan ketika dia tercebur ke dalam laut, Arthur sudah siap berada di dalam air untuk menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah pulau. Arthur kemudian menelepon keren bahwa misinya telah dilakukan. Karena meminta bukti mayatnya, Arthur kembali ke kapal selam milik Adam. Pasukan dikirim keren ke sana dan ini yang terjadi. Arthur berhasil menghabisi mereka semua. Dia pun langsung menyelam menuju posisi keren dan Gina berada. Saat muncul ke permukaan, inilah aksi seorang Arthur. Gina pun berusaha memberikan perlawanan, namun keren kembali menangkapnya. Arthur kembali menunjukkan kemampuannya. Anak buah keren yang tersisa dia habisi satu persatu. Saat Gina sedang mengobati lukanya, keren mengaktifkan bom di kapal itu. Gina kemudian dimasukkan ke kapsul penyelamat. Sedangkan Arthur kembali mengejar keren yang akan kabur. Waktu pun semakin menipis. Kren hampir saja berhasil dilumpuhkan. Namun dia kembali memberikan perlawanan. Hingga kren yang telah terlilit rantai dan Arthur berusaha menyelamatkan diri. Kapal itu pun meledak. Gina berhasil selamat. Max Adam pun terlihat di sana, namun di manakah Arthur? Gina pun kembali ke Kamboja dan mengajar anak-anak lagi. Tiba-tiba Arthur muncul di sana. Ternyata Arthur berlindung di sebuah jangkar saat ledakan itu terjadi. Sneaky bastard. Man.